Di selatan Gusu di wilayah 18 RI Pantai, terdapat sebuah pulau yang dikenal sebagai Tima. Nenek moyangku telah menghuni tempat ini selama banyak generasi. Menurut legenda kuno, nama Oshima yang berarti Pulau Benih muncul karena meskipun merupakan pulau terkecil, populasinya berkembang seperti benih yang ditanam dan terus bertambah tanpa henti. Beberapa tahun yang lalu pada tahun ke-10 era Bun, tepatnya pada hari ke-25 bulan ke-8 musim gugur Misto, sebuah kapal besar muncul saat fajar di Teluk NHI Mora. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Di atas kapal terdapat sekitar 100 orang, beberapa dengan ciri-ciri yang berbeda dari kami dan berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami. Penduduk setempat yang melihat mereka menganggap mereka aneh. Di antara orang asing tersebut, terdapat seorang bijak dari Tiongkok Ming bernama Goho. Kini nama belakangnya telah hilang dimakan waktu. Saat itu, pemimpin Himora adalah Ori Bejo yang mahir dalam tulisan Tionghoa. Kebetulan, saat bertemu dengan Goho, ia berkomunikasi dengannya dengan menggambar karakter di pasir menggunakan sebatang kayu. Kami tidak tahu dari mana orang-orang di kapal ini berasal. Mereka terlihat aneh, bukan? Mereka adalah pedagang dari suku barbar barat daya. Mereka sedikit mengerti hierarki, tetapi tidak mengenal konsep kepemilikan. Mereka minum tanpa gelas dan makan dengan tangan, tidak pernah menggunakan sumpit seperti kita. Mereka mengekspresikan emosi mereka tanpa batasan dan tidak mengenal seni menulis atau kegunaannya. Para pedagang ini biasanya berkelana dari satu tempat ke tempat lain, menukar apa yang mereka miliki dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak terlalu aneh dan sama sekali tidak mewakili ancaman apapun. Video ini didukung oleh Magellan TV, sebuah platform yang digagas oleh para pembuat film. Anggap saja sebagai Netflix yang khusus untuk dokumenter, menawarkan pilihan konten sejarah terluas yang akan Anda temukan. Jika ingin mendalami sumber-sumber yang menginspirasi Foz do Passado, Magellan adalah tempat yang sempurna untuk memulai. Di antara sorotannya, terdapat genre seperti sejarah, kejahatan, sains, dan astronomi. Dengan dokumenter baru ditambahkan setiap minggu, platform ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam resolusi 4K tanpa biaya tambahan. Sebuah pengalaman yang patut dicoba. Saat ini, saya sedang tenggelam dalam maraton dokumenter tentang Tiongkok kuno dan terpesona menemukan lebih banyak tantangan pada masa itu. Mulai dari kaisar pertama Tiongkok yang legendaris hingga layanannya. Jangan buang waktu. Klik tautan di deskripsi untuk menikmati masa percobaan gratis eksklusif bagi penonton Foz do Passado. Terima kasih. Baiklah. Aujo mencatat 13 race. Ada sebuah pelabuhan bernama Kogi, di mana keluarga yang saya layani telah menetap selama beberapa generasi. Populasi pelabuhan terdiri dari ribuan keluarga yang makmur dan sejahtera. Pedagang dari selatan dan saudagar dari utara berlalu lalang dengan frekuensi yang sama, seperti gerakan torak pada alat tenun. Sekarang berlabuh di sana, meskipun bukan pelabuhan air dalam, sudah jauh lebih baik daripada di sini, mengingat tempat berlabuhnya terlindung dan tenang. Ketika kabar tentang kapal asing itu sampai ke telinga kakek saya, Shitoki, dan ayah saya, Toki Taaka, yang terakhir mengirim puluhan kapal untuk membawa kapal tersebut ke Kogi, di mana kapal itu berlabuh 2 hari kemudian, pada hari ke-27, Hari Suto. Pada saat itu, terdapat seorang biarawan bernama Chu Suso di pelabuhan, seorang murid regen di Ni. Didorong oleh keinginan untuk mengenal keajaiban Injil teratai kendaraan tunggal, dia sedang dalam perjalanan. Dia menguasai literatur klasik Tiongkok dan terkenal karena keahliannya dalam menggunakan kuas. Akhirnya dia tidak sengaja bertemu dengan Goho dan keduanya terlibat dalam dialog tertulis. Dan Goho pada gilirannya merasa telah menemukan teman sejati di tanah yang jauh. Di antara para pedagang terdapat 2 pemimpin yang menonjol. Satu bernama Muha dan satu lagi bernama Kiita dari Mota. Mereka memiliki sebuah benda yang panjangnya sekitar 2 atau 3 syaku. Secara eksternal, bentuknya lurus dengan saluran internal terbuat dari bahan yang padat. Meskipun berongga di dalamnya, ujung bawahnya tersegel dengan bukaan di samping tempat api diterapkan. Penampilannya unik tiada duanya. Saat digunakan, serbuk obat yang misterius dimasukkan ke dalamnya, diikuti oleh bola kecil timah. Pertama-tama, target putih berukuran kecil diletakkan di atas bangku. Saat menembak, pria itu memegang artefak dengan satu tangan, berdiri tegak dan menutup satu mata. Ketika api menyembur dari lubang di bawah nyala, proyektil itu selalu mengenai sasaran dengan presisi mutlak. Ledakannya menyerupai kilat dan gemuruhnya bergema seperti guntur yang berkepanjangan. Semua yang hadir menutup telinga mereka, mempersiapkan target kecil seperti menyiapkan target angsa untuk panahan. Satu tembakan dari alat ini bisa meruntuhkan gunung perak dan menghancurkan tembok besi. Siapapun yang berani mengancam negara tetangga akan kehilangan nyawa pada saat tumbukan. Tentu saja nasib yang sama menanti rusa-rusa yang merusak tanaman padi yang baru bertunas. Kegunaan benda ini di dunia
sebenarnya tidak terhitung banyaknya. Saat memandangnya, Lord Taki-Taker menganggapnya sebagai keajaiban yang paling luar biasa. Awalnya orang-orang tidak tahu bagaimana menamainya, juga tidak sepenuhnya memahami kegunaannya. Seiring waktu, mereka mulai menyebutnya senjata api tepo, meskipun tidak pasti apakah nama itu berasal dari orang Tiongkok Ming atau penduduk pulau kita. Suatu ketika, Doki Daker berkomunikasi dengan dua orang asing melalui penerjemah. Aku meragukan kemampuanku, tapi aku ingin belajar menggunakannya. Kedua orang asing itu juga melalui penerjemahan ganda menjawab, jika Yang Mulia ingin mengoperasikannya, kami dengan senang hati akan mengungkap semua rahasianya. Daka berkata, bisakah aku benar-benar mengenal misterimu? Tanya sang pejuang. Si barbar menjawab, rahasia terletak pada memurnikan hati dan memicingkan satu mata. Daka menyahut, soal mengolah hati, para leluhur guru telah mewariskan pengetahuan itu dan aku telah menyerapnya. Jika seseorang bertindak bertentangan dengan tatanan alam dunia, dalam gerak dan diamnya, niscaya ia akan tersesat. Apa artinya sebenarnya meluruskan hati? Bagiku, mungkin itu sesuatu yang berbeda. Jika menutup satu mata, bagaimana melihat yang jauh? Lalu mengapa melakukannya? Si barbar menjelaskan, disitulah letak fokusnya. Ketika pikiran terkonsentrasi, pandangan luas menjadi tak diperlukan. Memicingkan mata bukan berarti kegelapan, melainkan mengarahkan perhatian untuk mengenai sasaran yang jauh. Inilah yang harus direnungkan. Sang bijak Taka mengamati bahwa ini menggema kata-kata Lao Soul, melihat yang kecil. Ini, tak diragukan lagi, adalah kejernihan sejati. Pada tahun tersebut, hari ke-9 bulan ke-9, festival, bertepatan dengan hari Kato, tanggal yang dipilih sebagai hari baik untuk menguji senapan. Bubuk mesiu yang luar biasa dan proyektil dimuat ke dalam laras. Sasaran kecil diletakkan 100 langkah jauhnya. Dan lihatlah, anak panah mengenai hampir tepat di tengah. Awalnya orang-orang terkejut, kemudian ketakutan menguasai mereka. Namun, mereka berseru setuju. Kami ingin belajar, apapun biayanya. Taka memperoleh 2 tepo dari si barbar dan menyimpannya sebagai pusaka di rumahnya. Adapun metode menyiapkan obat ajaib, Toki Taker mempercayakan tugas itu pada pelayannya, Saka Kru, untuk dikuasai. Toki Taker berdedikasi penuh pada latihan menembak tanpa henti, dari fajar hingga senja. Dengan demikian, ia mengubah kegagalan pada percobaan awal menjadi kesempurnaan mutlak, 100 tembakan tepat sasaran dari 100 peluru. Ketertarikannya pada senjata begitu besar hingga ia mengerahkan berbagai ahli pandai besi untuk menganalisanya dengan teliti selama berbulan-bulan dan musim demi musim bertekad untuk menempa musket baru. Desain rangka senjata itu mirip dengan model asing aslinya, namun para pengrajin terjebak dalam dilema bagaimana menyegel dasar laras. Ketertarikan sang pejuang Turki tidak terletak pada gagang kayunya maupun pada hiasannya, melainkan pada efektivitas tempur yang dapat ditawarkan senjata tersebut. Karena itulah, para pengikutnya, baik yang dekat maupun jauh, berlatih menggunakannya dan banyak di antara mereka mencapai tanda 100 tembakan tepat sasaran dari 100 percobaan. 6 dekade telah berlalu sejak artefak ini tiba di tanah kami. Beberapa kepala beruban masih menyimpan kenangan akan peristiwa itu. Jelas, pencapaian seperti itu hanya mungkin karena tuan kami, Talki Taka, memperoleh 2 tepo dari bangsa barbar yang disebutkan di atas dan menguasai penggunaannya. Tembakan perdana sejak itu bergema di 60 provinsi bangsa kami. Adalah Tuan Toki Daker juga yang mengajarkan para pandai besi seni pembuatannya, memungkinkan penyebarannya ke seluruh kerajaan. Dalam kebijaksanaan kuno, dipilihlah metafora biji yang bertunas dan berlipat ganda tanpa akhir. Itulah sebabnya pulau kami diberi nama Tashima. Kini, benih pertama dari warisan yang sama ditanam. Para orang bijak zaman dahulu sering mengatakan, ketika perbuatan mulia para leluhur tidak diungkapkan kepada generasi penerus, kesalahan itu jatuh pada penerus mereka. Karena alasan inilah kami memutuskan untuk menuliskan kenangan ini.